Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ardani. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Psikologi tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis eksperimen tes Sally dan Nana. Video presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan anak, dosen pengampu Ibu Puspa Rahayu Tamerahma, MPC Psikolog. Sebelum membahas hasil eksperimen ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini terdapat 4 periode. Yang pertama itu ada periode sensori motor usia 0 sampai 2 tahun, yang kedua ada periode praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, yang ketiga ada periode operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, yang terakhir ada periode operasional formal usia 11 tahun sampai dengan besar. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang periode praoperasional usia 2 sampai dengan 7 tahun. Teori pemikiran Jean Piaget, tahapan praoperasional. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat egosentris, anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, eh, di sini pembuktian teori pemikiran Jean Piaget, saya menggunakan dengan tes Sally dan Anna. Di sini ada dua objek. Yang pertama itu objek pertama bernama Mikaela, berjenis kelamin perempuan dengan usia 5 tahun. Lalu objek yang kedua ini bernama Ikram, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 3,5 tahun. Nah, berikut video tes Sally dan Anna pada objek yang pertama. Teteh namanya siapa? Mikaela, Usianya berapa tahun? 5 tahun. Oke. Nah, di sini Om punya dua boneka. Nah, yang ini namanya Sally. Sally, Yang ini namanya Ana. anak, Nah, terus di sini ada dua keranjang nih, ya Teh. Nah, si Sally ini punya bola nih. Nah, sama si Sally, si bola ini dimasukin ke keranjang ini. Nih, masukin. Tutup lagi. Nah, terus si Sally ini pergi. Nah, si Sally pergi nih. Pergi ya. Nah, terus datang si Ana. Nah, si Ana ini ngambil bola yang tadi. Terus bolanya dipindahin ke sini, ke keranjang ini. Nah, terus si Ana ini datang lagi nih, datang lagi. Nah, kira-kira kata Teteh, si Ana ini nyari bolanya bakal ke keranjang mana? Iya, pinter. Selanjutnya, video tes Sally dan Anna pada objek yang kedua. Nah, namanya siapa? itu Ikram. Usianya berapa tahun? tidak. 3 tahun. Nah, di sini Om punya dua boneka. Yang ini namanya Sally, yang ini namanya Ana. Nah, di sini Sally punya bola nih. Nah, sama si Sally, bola ini disimpan ke keranjang yang kecil ya. Simpan ya. Nah, terus si Sally ini pergi. Nih.
Terus sama si anak, boneka kecil ini diambil, bola ini diambil nih, dipindahin ke keranjang yang gede. Nah, terus si Sally datang lagi. Nah, si Sally ini bakal nyari bolanya ke keranjang yang mana? Keranjang ini ya. Nah, setelah melihat kedua video tadi, uh, hasil tes yang dilakukan pada objek pertama, yaitu ia berhasil melakukan tes tersebut dengan baik. Ia menunjukkan keranjang A, yang artinya egosentrisme pada objek ke-1 sudah mulai menghilang. Anak sudah mampu untuk melihat preferensi dari sudut pandang orang lain. Ia paham bahwa orang lain memiliki pemikiran yang berbeda. Lalu, hasil tes yang dilakukan pada objek kedua, ia berhasil melakukan tes tersebut dengan aman. Ia menunjukkan keranjang B, yang berarti anak tersebut masih dalam fase egosentrisme. Pemahaman bahwa orang lain dapat memiliki pemikiran atau preferensi yang berbeda dari yang kita lakukan belum ia pahami. Namun, hal ini wajar, mengingat usia objek kedua masih berada di fase tersebut. Jadi kesimpulannya, anak yang berusia 3 sampai dengan 7 tahun cenderung tidak menggunakan representasi pemikiran orang lain sebagai entitas independen. Mereka tidak menyadari bahwa individu dapat bertindak berdasarkan representasi yang salah. Namun, hal ini wajar dikarenakan mereka sedang berada di fase praoperasional. Baik, sekian presentasi video saya tentang hasil tes Sally dan Ana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.